Nasdem Tower. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Majelis Tinggi Partai Nasdem. Ketua Mahkamah Partai Nasdem Kakak Saur Huta Barat beserta anggota. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Bapak Siswono Yudo Husodo beserta segenap anggota. Dewan Pakar Partai Nasdem, seluruh ketua dan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, ketua dan anggota fraksi Partai Nasdem, Bapak Anies Rashid Baswedan, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem se-Indonesia yang hadir secara daring, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Inilah deklarasi calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024. Sebelum kita memulai acara, kita akan awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Pemenangan Pemilu Teritori Jawa 1. Kami persilakan Kakak Effendi Khoiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dan Gubernur DKI, hadirin wal hadirat, marilah acara yang bersejarah ini kita awali dengan doa supaya acara berlangsung lancar dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin dengan cara Islam dan saudara-saudara kita non-muslim menyesuaikan diri. Doanya bersifat universal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril alim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Hari ini kami hamba-hambamu berkumpul di Nasdem Tower yang indah ini untuk mendeklarasikan bakal calon Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini merupakan bagian dari pelaksanaan perjalanan sejarah kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus bagian dari penghambaan kami, ibadah ghairu mahdhuh kami kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, berilah taufik hidayah, rahmat dan ridhamu. Ya Allah yang maha kuasa, yang maha adil dan maha baik, Engkau telah memberi tugas kepada hamba-hambamu untuk memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik. Sebagaimana firman-Mu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi orang yang adil, menjadi pemimpin yang adil dan berbuat kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu kami berijtihad dan merasa yakin dengan ijtihad kami bahwa calon presiden yang kami pilih adalah calon presiden yang terbaik dan insya Allah bisa berbuat adil, berbuat baik untuk bangsa dan negara sesuai dengan perintah-Mu. Dan kami juga yakin pemimpin yang kami pilih menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Seluruh kebijakannya untuk rakyat, bangsa dan negara yang dipimpinnya. Ya Allah yang maha kuat, maha mandiri, maha kasih sayang, Engkau telah memerintahkan hamba-hambamu untuk memelihara bumi ini dengan baik, negara ini dengan baik, dan sekaligus melakukan terus-menerus gerakan perubahan sesuai dengan firman-Mu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sehingga bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Oleh karena itu kami berijtihad dan merasa yakin dengan ijtihad kami bahwa calon presiden yang kita pilih mampu melakukan gerakan perubahan di segala aspek kehidupan yang diperlukan untuk bangsa ini. Itu semua dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang dicita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang thayyibah dalam ridho dan ampunan Allah, yaitu suatu negara bangsa, pemimpinnya yang selalu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
pemimpinnya yang selalu memajukan kesejahteraan rakyatnya, pemimpinnya yang selalu mencerdaskan kehidupan bangsanya, pemimpinnya yang selalu menebarkan dan menciptakan perdamaian baik nasional maupun internasional. Ya Allah yang maha membuka, yang maha menaklukkan, yang maha menolong, kami mohon kepadamu, bukalah pintu-pintu yang tertutup, permudahlah segala yang sulit-sulit, sadarkanlah orang yang membenci kami, sadarkanlah mereka yang niat jahat kepada kami, persatukan hati kami, kokohkan jiwa-jiwa kami untuk memperjuangkan misi yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah dan menangkanlah calon kami dalam Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha segalanya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menolong, kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang mengabulkan doa-doa hambanya sesuai dengan firman-Mu, ud'uni astajib lakum. Mohonlah, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Oleh karena itu ya Allah, hari ini kami mohon Engkau mengabulkan segala doa kami, cita-cita kami, cita-cita Partai Nasdem ini untuk menang Pilpres dan menang Pileg 2024 yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Effendi Khairi. Selanjutnya kami mohon kakak-kakak untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Partai Nasdem. Berdiri aja semua, diminta berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
Partai Nasdem. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara semuanya, saya ingin mengajak saudara untuk berdiri sesaat. Guna mengeningkan cipta atas tragedi yang terjadi terhadap saudara-saudara kita beberapa saat lalu, tepatnya di stasiun sepak bola Kanjuruhan Malang. Kita turut berduka untuk hal ini semuanya. Semoga arwah saudara kita yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Hening cipta, mulai. Selesai. Saudara, kami persilakan duduk kembali. Saudara, rekan-rekan pers, yang saya hormati, di tengah-tengah kita hadir juga Bung Anies Baswedan, kita berikan aplaus. Saya bersyukur sekali terhadap
episode perjalanan yang telah dilalui oleh DPP Partai Nasdem sejak beberapa bulan yang lalu. Seperti saudara sudah maklumin, partai ini telah melaksanakan rapat kerja nasional yang telah memutuskan menominasikan 3 bakal calon presiden yang nantinya tentunya akan diputuskan menjadi 1 calon presiden definitif dengan hak dan kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada diri saya selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem oleh rapat kerja nasional itu sendiri. Maka dalam perjalanan berapa waktu yang telah lalu, dalam kapasitas saya pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai, sebagian waktu saya lakukan sebagai bahagian untuk mengupayakan mendapatkan berbagai masukan, saran, pandangan, sekaligus bahagian dari kontemplasi diri yang cukup banyak, memberikan waktu terhadap diri saya sebelum saya mengambilkan suatu keputusan. Dari berbagai perspektif pandangan apa yang saya pahami, dan sekaligus memberikan konsistensi penegasan dari arti keberadaan institusi partai politik yang bernama Nasdem ini. Berulang kali di mana saja pun saya katakan, izinkanlah institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem ini tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional dari proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita lalui ini. Itu jauh lebih berarti dari kepentingan partai ini sendiri. Konsistensi sikap ini memang mudah untuk diutarakan, diucapkan, tapi tidak semudah itu. Kita memiliki kemampuan untuk konsisten terhadap ucapan dan perbuatan kita sendiri. Tapi inilah bahagian dari makna dan dasar filosofis apa sebenarnya yang harus kita jadikan pegangan bagi suatu nilai yang hakikat dan hakikinya dari arti perjalanan kehidupan yang kita lalui. Saya mencoba mengenal dari apa yang saya pahami terhadap diri saya pribadi. Satu yang pasti saya ketahui, saya jauh dari kesempurnaan. Saya masih banyak dengan seluruh kekurangan yang ada pada diri saya dalam kapasitas sebagai individu dan warga negara bangsa ini. Bahkan kesalahan demi kesalahan. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada diri. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu.
Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah periodisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja, terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan. Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah, karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudahin itu. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna termasuk diri yang berbicara ini. Ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang 1000 sekalian. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar di kehidupan itu. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita, kita tidak akan beri tempat itu.
Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini. Nasdem ingin membuka cakrawala perspektif berpikir kita. Jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasdem. Karena itulah sejatinya Nasdem. Jadi dengan rasa bangga dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memahami. Dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak berhak untuk memberikan saluran idealismenya. Memiliki obsesi dirinya untuk memberikan dharma bakti dirinya guna memimpin negeri ini. Dan kesempatan itu ada pada pemilihan umum. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu. Dari manapun itu. Dari partai manapun itu, kelompok manapun itu. Yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik. Pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih yang mampu juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building. Membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya yang ini kita perlukan. Maka tugas utama Bung Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita. Mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir. Tidak ada perbedaan apapun yang dirasakan secara prinsip. Kekurangan pasti ada. Dan dia tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintah. Untuk selalu mengawal dengan nawah itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya
Saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur. Katakan yang tidak cepat. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu. Upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya dan perlindungan bagi kita semuanya. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Pastinya memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan juga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024. Bapak Anies Rashid Baswedan.